Assalamualaikum dulur. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan ya lur. Di video sebelumnya saya mencoba menggunakan Chrome OS Flex. Walaupun cuma sekedar di flash disk tanpa menginstalnya di laptop saya. Saya suka sekali dengan tampilan dan user interface yang dibawa oleh Google Chrome OS. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menginstal versi Chrome OS yang asli. Bukan yang versi Flex. Salah satu alasannya karena ada Play Store-nya. Setelah saya cari-cari referensi cara install Chrome OS, cara menginstalnya menggunakan bantuan Linux. Kebanyakan menggunakan distro Linux Mint yang dijalankan dari sebuah flash disk. Pada video kali ini saya ingin menginstal Chrome OS Flex menggunakan fasilitas yang sudah disediakan Windows, tanpa perlu mendownload distribusi Linux yang cukup besar ukurannya. Saya akan download bahan-bahannya dulu. Yang pertama, saya akan mendownload Branch. Googling saja dengan kata kunci Branch Chrome OS. Apa itu Branch? Branch adalah sebuah program untuk membuat file image dari sebuah file recovery Chrome OS. File Chrome OS yang akan saya download bukanlah sebuah file installer seperti pada Windows, namun sebuah file recovery dari sebuah laptop Chromebook. File recovery tersebut tidak bisa langsung dibuat bootable. Inilah tugas dari Branch. Inilah spesifikasi hardware yang didukung oleh Branch versi terbaru. Intel Core mulai dari generasi keempat, Intel Celeron dari generasi Blackwell, dan AMD Ryzen. Saya baca-baca dulu petunjuk instalasinya. Di sini untuk Intel generasi 1-9 menggunakan Ramos. Generasi 10-11 menggunakan Volter. Dan Zork untuk prosesor AMD Ryzen. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan untuk generasi 1-3 menggunakan Samus. Karena itu nanti saya akan download yang versi Samus. Untuk mendownload file recovery image, saya kunjungi web Crosstech. Untuk Ramos ada 2 device yang ditemukan. Untuk mendownloadnya, klik salah satu device terus pilih recovery image-nya. Saran saya pilih yang versinya paling besar. Di sini banyak sekali recovery image dari seluruh Chromebook yang ada di dunia. Pilih table, akan muncul seluruh recovery image yang ada. Misalnya saya ingin tahu laptop saya pakai image yang mana. Misalnya pakai prosesor Celeron N3000. Saya googling dulu Chromebook Celeron N3000. Pilih salah satu tipe laptop yang keluar, masuk ke Crosstech lagi. Di sini saya pilih Acer Chromebook 11. Ternyata kodenya Naughty. Yuk mari kita download bahannya. Image recovery-nya saya pilih yang Samus. Laptop saya masih pakai Core i3 generasi kedua. Versi tertingginya 91. Karena itu untuk branch-nya saya pilih yang versi 91 juga. Link download-nya ada di Asset. Kemudian klik pada file branch.gz. Laptop saya masih pakai BIOS Legacy, tidak bisa dirubah ke UEFI, dan saya masih pakai partisi tipe MBR, belum GPT. Saya download juga MBR support agar bisa dijalankan di laptop saya. Bahan terakhir yaitu Grab2Win, program untuk dual boot Linux dan Windows yang bisa dikonfigurasi di Windows. Untuk mendownloadnya, klik tombol download. Tunggu beberapa saat sampai download dimulai. WSL atau Windows Subsystem for Linux ialah fitur bawaan sistem operasi Windows 10 dan Windows 11. WSL memungkinkan pengguna untuk menjalankan lingkungan Linux di atas Windows. Dengan menggunakan WSL, pengguna dapat menjalankan perintah Linux pada terminal Windows, mengakses file sistem Linux, dan menjalankan aplikasi Linux pada Windows. Sebelum bisa menggunakannya, WSL perlu kita aktifkan terlebih dahulu. Untuk mengaktifkannya bisa melalui kontrol panel. Pilih Program and Features. Pada kolom sebelah kiri, pilih Turn Windows Features on or off. Cari Windows Subsystem for Linux, kemudian beri tanda centang. Atau bisa dari menu search yang ada pada Start menu. Cari Windows Features. Kemudian pilih Turn Windows Features on or off. Cari Windows Subsystem for Linux, kemudian beri tanda centang. Klik OK, tunggu prosesnya berlangsung dan kemudian restart komputer.
Tahap berikutnya kita install Linux. Cara menginstal Linux di Windows ada beberapa cara. Bisa melalui Microsoft Store. Coba cari di Microsoft Store, kata kuncinya misalnya Linux. Ada banyak distro di sana yang bisa kita install. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Misalnya kita install Ubuntu, distro paling terkenal. Pilih Ubuntu. Kemudian klik Get. Cara berikutnya menggunakan command prompt. Buka command prompt, ketikkan wsl-install. Di sini kita akan menginstal distro default yaitu Ubuntu. Kalau ingin menginstal distro lain, ketikkan wsl-install-d nama distronya. Prosesnya tergantung dari koneksi internet kita. Berikutnya saya buat username dan password. Masukkan username. Kemudian passwordnya. Passwordnya tidak kelihatan. Ketik lagi passwordnya. Jangan sampai lupa passwordnya ya. Oke? Proses instalasi Ubuntu berhasil. Apabila Ubuntunya tertutup, kita bisa menjalankannya kembali dari Start menu. Pilih Apps. Kemudian klik Ubuntu. Dan akan muncul command prompt-nya. Saya akan update terlebih dulu database repositorinya. Database program-program yang bisa kita install. Ketikkan sudo apt-get update, kemudian tekan Enter. Masukkan passwordnya. Perintah sudo untuk menjalankan program dengan akses super user tanpa perlu masuk ke mode super user. Kalau di Windows namanya mode administrator. apt atau Advanced Package Tools, perintah dasar untuk instalasi di Ubuntu. Update untuk mengupdate database repositorinya. Oke, saya bersihkan dulu layarnya pakai perintah clear. Saya install paket cgpt dan pv. Paket ini dibutuhkan untuk pembuatan email oleh aplikasi Brand. Ketik sudo apt-get-y install cgpt-pv. -y untuk menjawab semua pertanyaan dengan yes. Install untuk menginstal paket. CGPT dan PV adalah paket yang akan kita install. Apabila ingin install satu persatu paketnya bisa menggunakan perintah sudo apt install cgpt enter. Kemudian ketikkan kembali sudo apt install pv. Terus saya install paket tar dan ansip. Perintahnya sudo apt-get-y install tar ansip. Paket ini boleh di-skip kalau kita mau menggunakan WinRAR atau 7-zip yang ada di Windows. Saya bersihkan lagi layarnya ya. Kemudian saya install paket gdisk. Paket ini diperlukan jika kalian mendownload MBR support. Atau kalian masih pakai hard disk dengan partisi MBR dan BIOS legacy. Kalau BIOS sudah UEFI dan hard disk GPT, tidak perlu menginstal paket ini. Selanjutnya masuk ke tempat file yang sudah saya download tadi. Ketik cd/mnt/c/user/admin/desktop/samus. Karena file yang sudah saya download, sudah saya pindah ke folder samus di desktop. Sedikit trik di Linux ya. Gunakan tombol tab untuk melengkapi nama file atau folder. Daripada kita copy dan paste, mending gunakan tab. Tadi saya ketik user terus kemudian saya tab, langsung auto jadi users. Folder MNT adalah folder untuk mount point hard disk. Kemudian saya buat folder Chrome OS menggunakan perintah mkdir yang merupakan singkatan dari make directory. ls untuk melihat daftar file. Akan terlihat daftar file dan folder. Saya clear lagi. Saya ketik ls-l untuk melihat daftar file dan folder secara lengkap. Saya akan ekstrak dulu file image Chrome OS Samus yang sudah saya download tadi. Saya gunakan perintah ansip untuk melihat opsi apa saja yang ada di perintah ansip. Ketik ansip-help atau ansip-h. Saya ketik ansip nama file -d nama folder tempat file hasil ekstraksi. Bila menggunakan WinRAR atau 7-zip bisa di-skip perintah ini. Karena filenya ukurannya lumayan besar, prosesnya cukup memakan waktu. Cek dulu hasilnya di folder Chrome OS. Terlihat file hasil ekstraksi dengan ekstensi .bin. Kembali ke folder sebelumnya dengan mengetikkan cd. Terus saya ekstrak file branching. Saya gunakan perintah tar. Saya lihat dulu opsi apa saja yang ada pada perintah tar. Saya clear dulu. Untuk mengekstrak file tar.gz, saya gunakan perintah tar-zxvf nama file -c nama folder tempat ekstraksi.
Terdapat 4 file hasil ekstraksi, termasuk skrip untuk instalasi Chrome OS. Kemudian, saya ekstrak file MBR support. Hasil ekstraksi akan menimpa file skrip instalasi dengan versi dari MBR support, dan 2 file MBR tambahan. Berikutnya masuk ke folder hasil ekstraksi, dan cek hasilnya dengan perintah ls-l. Bagi yang nggak mau ribet ekstrak file pakai perintah Linux, bisa menggunakan aplikasi WinRAR ataupun 7-zip yang ada di Windows. Saya contohkan pada downloadan saya yang lain. Pertama, saya buat dulu folder Chrome OS untuk file hasil ekstraksi. Saya akan ekstrak dulu file image di folder Chrome OS. Klik kanan, pilih Extract Here, terus pilih folder Chrome OS. Kemudian klik OK. Berikutnya, saya akan ekstrak file brand. Bila menggunakan 7-zip, klik kanan pada file brand. Pilih Extract Here. Hasilnya akan menjadi file dengan ekstensi tar. Kemudian ekstrak kembali file tar menggunakan 7-zip lagi dan akan kelihatan 4 file hasil ekstraksinya. Kok prosesnya 2 kali? Mungkin ada yang bertanya begitu? Ya, tar adalah container file dan gzip ada kompresinya. Artinya file-file akan disatukan dulu di file tar. Kemudian dikompresi dengan jenis gzip. Saya pindahkan dulu filenya ke folder Chrome OS dan file tar saya hapus saja. Bila menggunakan WinRAR, klik kanan pada File Branch. Kemudian pilih Extract Here. Hasilnya langsung terekstrak semua. Hanya 1 kali proses. Saya hapus dulu file hasil ekstraksinya karena tadi sudah ada. Berikutnya saya akan mengekstrak file MBR support. Klik kanan pada file MBR support, pilih Extract File. Saya pilih foldernya dulu dan kemudian klik OK. Akan ada notifikasi untuk menimpa file script instalasi. Pilih Yes. Ingat ya, file MBR support hanya dibutuhkan jika menggunakan partisi jenis MBR dan BIOS Legacy. Jika menggunakan BIOS UEFI, tidak perlu file ini. Tahap berikutnya adalah pembuatan file image dengan bantuan branch dan MBR support. Perintahnya adalah sudo bash chrome os install.sh -src nama file image.bin -dst/mnt/d/samus/chrome-os.img -s30. Artinya saya akan menjalankan script born again shell dengan nama chrome os install.sh. -src artinya source kemudian nama filenya. -dst untuk menentukan lokasi destinasi filenya di mana. Saya sudah siapkan folder Samus di drive D untuk file hasilnya nanti. -s untuk menentukan ukuran file image dalam gigabyte. 30 berarti 30 GB. Di tahap ini mungkin terlihat stagnan. Jangan khawatir. Proses masih berlanjut kok. Tahap berikutnya ialah pembuatan partisi. Ada 12 partisi yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan penulisan file system yang akan memakan waktu cukup lama. Bisa setengah jam bahkan bisa berjam-jam tergantung spesifikasi hardware yang digunakan. Tahap berikutnya ialah install dan setting GrabToWin. Saya buka file hasil download, kemudian saya jalankan file setup tanpa perlu ekstrak. Klik OK untuk mendownload file pendukungnya. Pilih setup untuk melanjutkan instalasi. Setelah itu close the setup program. Saya akan percantik dulu tampilan menu Grab. Pertama saya ganti gambar background-nya. Kemudian style saya ganti ke progress bar. Versi Grab dan Show Boot mode saya hilangkan biar bersih. Klik OK. Klik Manage Boot menu. Klik Add New Entry. Pilih Custom Code. Rubah judul atau title-nya untuk booting. Saya ganti menjadi Chrome Samus. Menu slot saya ganti jadi 0. Agar tampil paling atas. Kemudian edit custom code. Saya copy dari script yang saya dapat dari internet.
Untuk melihat partisi hard disk, saya cek di disk management. Hard disk saya tipe SATA, jadi pasti pakai kode SDA. Terus file image ada di partisi ke-1, 2, 3. Partisi ke-4 untuk logical partisi, dan kelima adalah drive A. Jadi partisi saya ganti menjadi SDA 3. Nama folder saya copy dari folder tempat file image. Nama file image juga saya samakan. Save scriptnya. Tutup kemudian klik OK. Beri centang agar jadi default booting. Klik Apply. Klik OK. Akan keluar notifikasi bahwa Grab tidak mendukung Chrome OS. Bila dipilih Yes, akan keluar penjelasan rumitnya booting untuk Chrome OS. Abaikan saja. Saatnya saya restart laptop saya. Kemudian pilih Grab to for Windows. Akan muncul menu grupnya. Pilih Chrome Samus. Tunggu proses booting berjalan. Tampilannya sangat mirip Linux. Sudah masuk ke user interface Chrome OS, saya rubah menjadi bahasa Indonesia. Klik mulai, kemudian setting Wi-Fi jika menggunakan jaringan Wi-Fi. Saya hilangkan centangnya. Setuju dan lanjutkan. Masuk ke Chrome menggunakan akun Gmail. Masukkan passwordnya juga. Dan alhamdulillah, akhirnya bisa juga menginstal Chrome OS di laptop jadul saya. Beginilah tampilan desktop Chrome OS versi 91. Wallpaper otomatis menggunakan settingan wallpaper saya di Chrome OS Flex sebelumnya. Sudah ada Google Play Store. Panelnya sama, hanya warnanya saja yang berbeda. Menu launchernya lebih jadul dibanding Chrome OS yang kemarin saya gunakan. Sudah terinstall aplikasi Solitaire and Cat Derop yang saya install di Chrome OS Flex sebelumnya. Terlihat versi Google Chrome 91 di sini. Saya coba install aplikasi lagi melalui Play Store. Saya download Plants vs Zombies. Instalasi berhasil, sayangnya tidak bisa saya jalankan. Kemungkinan masalah RAM saya yang terlalu kecil. Sekian video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe agar saya tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum